Puluhan keluarga Ahmadiyah asal sejumlah kabupaten masih hidup mengungsi di lokasi penampungan Transito Mataram karena tidak memiliki tempat tinggal dan terusir dari kampungnya sejak 2006 lalu. Selain harus hidup berkekurangan karena akses sosial yang terbatas, sejumlah ibu rumah tangga juga harus melahirkan di lokasi pengungsian dalam suasana prihatin dan jauh dari keluarga. Inilah Wisma Transito, bangunan milik pemerintah daerah Provinsi NTB yang didirikan di lahan seluas 1,5 hektar yang dibangun sejak tahun 1980 yang berlokasi di Kelurahan Majuluk, Kota Mataram. Sejak tahun 2006 lalu, bangunan yang awalnya akan diperuntukkan menjadi lokasi pelatihan haji tersebut diubah menjadi pengungsian sementara puluhan keluarga jemaah Ahmadiyah. Mereka terpaksa mengungsi setelah diusir dari tempat tinggal mereka di Desa Ketapang, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat oleh kelompok intoleran hanya karena mereka dianggap menganut keyakinan yang berbeda. Kebijakan memindahkan para keluarga Ahmadiyah ke tempat ini merupakan keputusan bersama pemerintah daerah saat itu. Mulanya hanya sementara untuk melindungi jemaah Ahmadiyah dari gangguan sekelompok masyarakat yang tidak menginginkan kehadiran mereka. Saat ini terdata sebanyak 35 keluarga yang terdiri dari 157 jiwa masih bertahan di Wisma Transito, dengan 51 orang diantaranya adalah perempuan, sementara puluhan lainnya merupakan anak-anak yang ikut hidup terasing bersama orang tua mereka. Munawarah adalah salah seorang ibu rumah tangga yang telah 15 tahun bersama suami dan 3 orang anaknya mengungsi di Wisma Transito. Ia telah mengecap suka duka hidup jauh dari kehidupan masyarakat umumnya, hanya karena mereka dianggap berbeda. Selain harus terbiasa hidup dalam kondisi berkekurangan karena terbatasnya akses sosial, Munawarah juga pernah merasakan getirnya terpaksa melahirkan di pengungsian dengan hanya dibantu seorang bidan dalam suasana prihatin dan jauh dari keluarga besar. Ini Bu, selama pengalamannya pas melahirkan di sini itu seperti apa Bu? Pas melahirkan di sini ya seperti apa ya? Sedih juga ya, karena maksudnya itu ya, saya melahirkan terutama bagi diri saya ya, karena saya keluarga besar ya. Terus saya melahirkan di sini, tapi alhamdulillah melahirkannya itu ya karena ada bidannya juga. Dia tahu saya kalau saya Ahmadiyah ya. Tapi luar biasa baiknya bidannya, malah kami orang-orang Ahmadiyah istilahnya digratiskan gitu sama bidan Betty. Menjenguk saya itu masih takut-takut ya, akhirnya sedih juga karena melahirkan anak pertama, kedua, ketiga itu kan rame. Keputusan melahirkan di pengungsian menjadi salah satu kenyataan pahit yang harus dijalani para ibu meski dengan perlengkapan seadanya. Sejak 2006 hingga kini sudah ada sejumlah perempuan yang melahirkan di Transito. Selain berharap bisa hidup normal kembali di tengah masyarakat, para pengungsi juga meminta pemerintah daerah menjamin hak mereka untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan untuk seluruh pengungsi, terutama anak-anak, serta dalam program pemulihan ekonomi akibat pandemi saat ini. Meski sudah belasan tahun jemaah Ahmadiyah mengungsi, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat hingga kini masih juga mencari solusi untuk memenuhi keinginan para pengungsi agar bisa kembali ke masyarakat. Selain itu, memastikan para jemaah Ahmadiyah mendapatkan haknya sebagai masyarakat, mulai dari identitas kependudukan hingga mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Memang terakhir ini kan biasanya silaturahmi rutin ya kita, karena bagaimanapun masih cukup banyak. Nah cuman karena corona ini kemarin itu memang tidak seintensif dulu. Ya mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini ya kan biasanya ada bantuan sosial, biasanya kami akan silaturahmi di sana. Tapi sejauh ini sih baik-baik saja ya, tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya konflik ya. Ini, untuk di Transito sendiri Pak, ada wacana untuk memindahkan mereka dari Transito Pak atau sementara itu kan masih relatif aman di situ. Cuman memang kadang-kadang ada tempat yang kondisinya memang sangat tidak layak. Menurut data resmi dari pemerintah daerah, saat ini sebanyak 35 kepala keluarga
yang terdiri dari 157 jiwa masih bertahan tinggal di pengungsian Wisma Transito Mataram dengan berprofesi sebagai petani, pedagang, serta buruh lepas untuk memenuhi ekonomi mereka bersama keluarga. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan.